orang yang terkurung pikirannya, orang yang terkurung perasaannya, orang yang tertawan oleh karena dosa. Nah, jadi tidak berarti, bahkan ada yang tertawan oleh sakit penyakit, dia nggak percaya bahwa dia bisa disembuhkan. Pengkhotbah 4 ayat 14 firman Tuhan mengatakan begitu. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja. Biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, sebab pemuda itu seperti dapat keluar dari kemiskinan dan berhasil meskipun dia pernah di penjara, dia bahkan bisa menjadi raja. Dari firman ini kita belajar bahwa setiap manusia itu punya sesi hidupnya, punya masa dalam kehidupannya. Ada masa di mana orang itu dia ada dalam nebak kelaman, ada masa di mana ada orang itu mengalami kejayaan, ada masa di mana orang itu mengalami kejayaan, tapi ada masa juga orang itu jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi katakan di sini keluar menjadi raja, biarpun dia dilahirkan miskin, udah di penjara, miskin, tapi tujuannya untuk menjadi raja. Artinya setiap orang yang percaya bahwa dia adalah diciptakan dan ditebus, dimerdekakan oleh Kristus Yesus, dia berhak menjadi berkat atau dia harus menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi banyak orang merasa bahwa kehidupan masa lalu itu sulit untuk dilupakan. Banyak orang merasa bahwa kehidupan masa lalunya penuh dengan penderitaan sehingga dia nggak bisa menjadi apapun. Bahkan dia merasa bahwa masa depannya sudah suram. Apa saja yang dipenjara? Pertama, orang sulit berubah. Orang sulit mengalami menjadi berkat bagi banyak orang karena rohnya dipenjara. Firman Tuhan mengatakan, roh kuberikan kepadamu, yaitu roh yang menjadi penghibur dan penolong. Roh Tuhan ada padaku yang membuat aku merdeka. Roh Tuhan ada padaku yang membuat aku sanggup mengikuti apa yang Tuhan mau. Roh Tuhan yang ada padaku yang melepaskan aku dari segala yang jahat. Tapi kalau rohnya terpenjara, dia yang menuruti roh dagingnya, roh dirinya, roh manusiawinya, makanya dia nggak bisa mengalami segala kebaikan Tuhan. Dia nggak bisa mengalami kesembuhan, pemulihan, atau apapun itu juga namanya. Pertanyaannya hari-hari ini, apakah roh kita sudah merdeka? Ataukah roh kita masih tertaman dengan apa yang dunia ajarkan? Ketika roh orang tertawa dengan keinginan manusianya, keinginan dagingnya, maka jiwanya pun menderita. Jiwa ini bicara pikiran, perasaan, psikologinya, psikisnya menderita. Dia tertekan, sepertinya pengen bebas tapi gak bisa, pengen keluar dari kesesakan tapi gak bisa, sulit mengalahkan yang jahat. Makanya orang bilang dia menjadi stres, dia menjadi orang yang bermasalah mentalnya. Kalau udah pikirannya kacau, hatinya luka, tubuhnya pun mengalami kesakitan. Ada encok, ada diare, ada GERD, ada sakit jantung pula. Kadang ada orang stres, tertekan, bisa menaikkan gula. Nah, ini yang bahaya. Jadi orang pikirnya yang menakutkan itu adalah
terpenjara secara fisik, secara gedung. Tapi kalau roh kita dipenjara, jiwa kita dipenjara, tubuh kita menjadi paling menderita. Kita sulit mengembangkan anggota tubuh kita untuk menjadi berkat, untuk melakukan hal yang baik. Efesus 4 ayat 18. Mas Budi bisa baca. Efesus 4 ayat 18. Dari ayat 17 coba. Dari 17. Ya. Efesus 4 ayat 17, begini firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18, dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Terima kasih. Perhatikan baik-baik. Dikatakan bahwa orang yang hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Itu tadi, rohnya terpenjara, jiwanya terpenjara, tubuhnya terpenjara. Dia nggak punya pengertian tentang Tuhan dengan benar. Pengertiannya adalah siapa itu Tuhan? Mengapa harus percaya kepada Tuhan? Apa yang Tuhan kerjakan? Mulutnya penuh dengan sungut-sungut, penuh dengan kebencian, sehingga apa dikatakan hidup jauh dari Tuhan. Sedangkan dikatakan orang yang dekat Tuhan itu akan dikenyangkan dengan segala yang baik. Makanya kalau kita tidak mengalami kebaikan Tuhan, sederhana, berarti ada yang salah tentang pengertian kita dengan Tuhan, membuat kita nggak dekat dengan Tuhan. Kita pengen mendapatkan janji Tuhan, tapi kita nggak pengen dekat, itu mustahil. Kita nggak ngerti apa yang harus dikerjakan. Akhirnya menjadi apa dikatakan? Karena kebodohan yang dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Pikirannya bodoh, hatinya degil. Akhirnya ada yang pakai narkoba, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini, ada yang begitu. Karena apa? Jauh dari Tuhan. Orang yang menjauh dari Tuhan, otomatis dirinya tidak dipimpin oleh terang kasih Tuhan. Jalannya menjadi gelap, pengertiannya menjadi gelap. Bandingkan dengan Efesus 4 ayat 20 coba. Atau Efesus 4 ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran sampai 22 ya. di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Terima kasih. Ayat 20 dimulai, tetapi kamu bukan demikian. Tadi di ayat 17 dikatakan bahwa ada orang-orang yang pikirannya sia-sia, yang tidak mengenal Allah. Hari ini firman Tuhan mengatakan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu bukan orang yang tidak mengenal Bapak. Orang yang dilahirkan dari orang tua pasti mengenal. Mayoritas mengenal siapa orang tuanya, namanya, ininya. Kecuali orang tuanya ketika dia masih baby mungkin dibuang, itu berbeda.
yang pokoknya nggak ke penjara, dia belajar mengenal Kristus. Mengenal dengan apa? Selain beribadah, baca Alkitab, saat teduh, berdoa, menyembah Tuhan, hidup di dalam hadirat Tuhan, sehingga kuasa Tuhan itu juga terlihat dari kehidupannya. Kesembuhan itu ada ketika dalam hadirat Tuhan. Nggak bisa orang sembuh sakit tapi nggak mau ke dokter. Dia ke rumah sakit di parkiran aja. Ya nggak mungkin. Dia harus masuk ke rumah sakit, dia harus ketemu ahlinya. Makanya ada dokter umum, ada dokter spesialis. Saya berkata, misalnya dokter umum itu adalah hamba Tuhan, mengajarkan. Yang spesial bagi dunia adalah Kristus. Lewat apa yang kita dapatkan dari hamba Tuhan, kita lebih lagi pengen mengenal. Dan makanya dikatakan bahwa karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajarannya di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Pertanyaannya, kita mendengar, apakah kita juga menerima? Contoh, saya waktu hari apa itu mendelegasikan tugas buat para staf ini. Tiba-tiba ada pertanyaan, bagaimana menilainya? Waktu di sini katanya siap, ngerti. Nah itu cuma mendengar, tidak menerima. Makanya lambat untuk berbicara, mendengar, merasa. Firman itu harus kita dengar, jangan cuma yang baik aja. Kalaupun menegur kita harus mendengar. Sehingga apa? Ya 22 dari Efesus 4, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Kalau seorang misalnya dikatakan begini, bro, kalau lu begini dulu, lu akan makin sakit dan kamu akan mati. Jangan menghindar dari apa yang akan membuat dia mati. Iya. Saya misalnya, waduh pantangannya banyak banget. Saya menghindar. Saya taatin apa? Minum obat teratur, lebih banyak istirahatnya. Bukan istirahat fisik, otak pun saya istirahatkan. Agar apa? Saya pengen sukses. Nah makanya coba 4 ayat 16, Mas. Efesus 4:16. Begini firman Tuhan, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Perasaan mereka, orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang menjauh dari Allah, perasaannya tumpul, senangnya nyakitin orang, senangnya marah, senangnya benci, senangnya hanya menyenangkan perasaannya. Ayat 23, Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Orang yang senang belajar akan firman Tuhan, rohnya diperbarui, pikirannya diperbarui. Jadi nggak ada gitu pikiran apa ya? Ya problem ada, tapi selalu ditekan. Makanya Yesus bilang, damai sejahtera yang diberikan kepada kamu tidak seperti apa yang dunia berikan. Jadi ukurannya itu gampang. Kalau kita tidak bertumbuh dalam Kristus, kita mengalami
hal-hal yang luar biasa, kita akan menjadi berkat, kita banyak tolong orang, kita banyak begini. Kita lihat, oh ternyata penyebabnya adalah saya menjauh dari Tuhan. Makanya dikatakan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal kita, segenap mau cari Tuhannya seperti itu. Jangan pengen mendapatkan berkatnya segenap, tapi penyerahannya setik deh. Ya enggak, ya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Apa yang dihasilkan orang yang jauh dari Tuhan, yang pokoknya dipimpin oleh roh kedagingan, roh manusia? Cabul, cemar, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Pertanyaan saya itu yang aneh itu adalah, kenapa kalau tidak merokok, mencari rokok, tapi kehilangan hati senjata tidak mencari Tuhan? Kalau itu namanya berhala, candu. Kalau kita mau beli candu yang mendatangkan kebaikan, ya candunya itu ya Tuhan, Allah Bapa di sorga. Bukan pornografi, judi online, merokok, narkoba. Tuhan. Karena ketika Tuhan menjadi candu, dia akan membuat mood kita menjadi swing. Dia akan membuat kita menjadi orang yang suka marah. Dia akan membuat kita menjadi pencuri, troublemaker. Tapi di mana kita ada, kita membawa damai sejahtera. Bisa dibuat dalam catatan harian kita. Dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21 ini apa nih yang masih ada dalam diri kita? Nah, kalau orang yang ada dalam Tuhan, apa yang dia dapatkan? Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bukankah ini yang dibutuhkan manusia di akhir zaman untuk mengalami segala yang baik dalam kehidupannya? Untuk apa kita punya harta banyak kalau kita nggak suka itu? Untuk apa kita kaya, kita menjadi orang yang nggak sabar, orang yang menguasai diri? Kalau mungkin saya bertanya, buah dari kedagingan dan buah dari pertobatan, mana yang masih ada dalam diri kita? Mungkin pertanyaannya lebih cenderung pada buah dari kedagingan tadi. Galatia 5 ayat 22 hanya bisa kita dapatkan ketika ada persekutuan yang indah dengan Tuhan. Simpel, nggak bisa dengan yoga. Apakah kalau kita punya obat yang terbaik, kita menjadi orang yang bisa tenang? Enggak juga. Jadi saudara dikasih Tuhan, seharusnya begini, ada tanda tanya yang kuat. Kenapa hidup saya begini terus?
yang saya hasilkan sehingga buat saya bisa menguasai diri, saya bisa berhenti berbuat dosa, saya bisa sabar, saya bisa mengasihi orang, saya pernah punya sukacita, kayak bad mood terus, kayak bete terus, saya bisa tenang. Bukan Tuhan yang tidak memberkati, tapi kita pikir berkat itu just only money. Jadi apa yang dia maksud dengan bebas? Ini kenapa tidak ada? Galatia 5 ayat 1 mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu bergelar teguh dan jangan mau lagi dikatakan ya perhamba. Enggak ada yang lain selain Kristus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. kebenaran dan jalan mendapatkan kebenaran, bukan pembenaran, mendapatkan segala sesuatu yang benar dan mengalami kehidupan yang baru cuma Kristus, nggak ada yang lain. Itu yang namanya bebas, mereka. Yang kedua, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karena Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, dikaruniakan kebebasan, dikaruniakan pertobatan. Makanya hanya dengan mengaku, 1 Yohanes mengatakan kalau kita mengaku dosa bahwa Dia adalah setia dan adil, dikaruniakan. Jadi Kristus hanya percaya kepada Yesus, karena lewat pribadi Yesus kita dikaruniakan pertobatan. Yang ketiga, Efesus 2 ayat 8, sebab oleh anugerah kamu diselamatkan melalui iman, dan ini bukan dari dirimu sendiri tapi karunia Allah, bukan hasil usahamu supaya tidak ada. Ketika bisa usaha manusia nggak bisa mengejar untuk diampuni, untuk mengalami tadi damai sejahtera, kasih, sukacita, nggak bisa. Ketika kita semakin berusaha menghasilkan seperti buah roh, yang berhasil kita lahirkan adalah kedagingan. Pertama, percaya sungguh kepada Yesus, karena lewat Dialah membawa kebebasan, kemerdekaan dikaruniakan kepada kita. Yang ketiga, nggak bisa pakai usaha kita sendiri. Berkali-kali orang berusaha, akhirnya jatuh lagi dalam dosa, bahkan dosanya lebih dalam, lebih ngeri. Dan Kristus tidak akan pernah memaksa. Kita dikasih kehendak memilih. Cerita dengan Hawa sedikit saya kira. Adam dan Hawa diciptakan untuk apa? Menguasai Taman Eden dan segala isinya. Ya kan? Dikatakan tempatnya itu sungainya bagus, makanannya bagus, tapi dia memilih terusir dari apa yang Tuhan rencanakan. Karena apa? Dia pengen menguasai hawa nafsunya, tersingkir. Akhirnya dikatakan manusia itu harus capek. Jadi kalau orang keluar dari kehendak Tuhan, hidupnya capek. Berbenturan terus. Makanya bebas itu merdeka dari segala dosa, mau kita pilih. Waktu bebas kita yang pilih untuk menentukan pilihan hidup kita, mau berdosa atau enggak. Hari ini kita menerima Kristus dalam bentuk perjamuan ini, tubuh dan darah Yesus. Pertanyaannya, apa dampak dari perjamuan kudus yang terakhir kita lakukan di awal bulan? Apakah sekedar makan dan minum, ataukah ada memperbarui iman kita, memperbarui kepercayaan kita? Makanya
tidak ada satupun kita di dunia ini yang bisa menang dari dosa kecuali kita mau menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Ada cerita orang yang tadinya hidup di dalam Tuhan, kemudian dia melakukan pelanggaran, melakukan dosa, dan sudah dihukum. Kalau sudah dihukum, beres dong. Artinya ya, dosanya beres ya? Sudah dihukum, di penjara, beres ya? Tidak. Kalau dia nggak mengaku di hadapan Tuhan. Makanya pertanyaannya gini, lah itu orang udah dihukum 20 tahun, kok nggak berubah-ubah? Karena dia tidak datang kepada Tuhan. Dia malah meninggalkan Kristus, menggantikan iman dia dengan agama lain mungkin. Makanya kamu akan berubah. Atau orang Kristen dihukum, tapi bolak-balik begitu. Karena apa? Dia pikir dengan menjalani masa hukuman itu dosanya udah diampuni, udah beres. Enggak. Dosa itu bisa dibereskan oleh pencucian darah Kristus. Amin. Cuma dengan itu. Mau bertahun-tahun kita di penjara, bisa. Nah makanya jangan jadi tamu buat Yesus, tapi tinggal bersama-sama dengan Dia untuk mengalami semua kebaikan Tuhan. Makanya sebetulnya simpel, hidup ini banyak pelajaran buat kita untuk kita tahu bahwa yang terbaik itu adalah Yesus. Hidup ini adalah Yesus. Nggak bisa, mau gimana? Oh mau direhab 7.000 tahun, 8.000 tahun, tapi kalau nggak mengaku dosa di hadapan Tuhan, nggak ada pemulihan. Mau punya mentor, pendeta, sewa apapun, kalau kita degil, hati kita menjauh daripada Tuhan, kita mengalami semua. Sok begitu-begitu baik. Hidup, ingat ya waktu saya hidup, makan dan minum, tapi hanya seperti apa? Burung dan tumbuh-tumbuhan. Emang kita perlu ada bangunan? Enggak, bukan. Kita manusia. Manusia itu bedanya apa? Ada roh Kristus dalam dirinya. Di burung, mau burung garuda, burung keket, burung apa aja, nggak ada roh Kristus. Mau apa? Burung darat yang putih nggak ada. Perlambangnya aja. Makan dan minum, tapi kalau nggak ada roh Allah dalam, ya kita like animal. Sama seperti pohon yang apa-apain ya gimana lah nanti ada gini aja. Saya pernah dengar, saya mau tutup dengan cerita tentang serigala dengan harimau. Mungkin pernah dengar. Raja hutan itu siapa? Singa. Hah? Saya kan harimau serigala, ada singa. Kok jauh di singa? Nah itu kita. Hah? Harimau. Raja hutan tuh. Lion King atau singa oke lah. Tapi lucu kan? Raja jadi bahan tertawaan di sirkus, di tempat sirkus. Ada nggak serigala ditampilkan di arena sirkus? Nggak ada. Tapi yang disebut raja adalah harimau. Ternyata perkasa itu
Saudara, yang hebat saudara. Jadilah seperti apa yang Tuhan taruh. Orang bilang raja buta, tapi jadi bahan tertawa. Orang bilang anak raja, tapi jadi bahan tertawa. Ngapain? Jadi bahan alkohol kan? Ya. Katanya Kristen, katanya anak Tuhan, tapi begitu aja. Jangan mau. Tuhan Yesus memberkati. Bisa matiin aja itu. Mari kita akan masuk perjamuan kudus. Saya berterima kasih untuk karaoke ini, jadi kita